Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya yang tak bisa kita hitung jumlah dari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian itu wahai manusia, andai kata kalian itu wahai hamba Allah, mau menghitung-hitung nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu membilangnya, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun kalian menggunakan alat secanggih apapun untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menambahnya apabila kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian itu wahai hambaku, kata Allah, bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat demi nikmatnya untuk kita kalau kita bersyukur kepadanya. Akan tetapi kalau kita ingkar, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingkar, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Sesungguhnya azabku amat besar, amat pedih. Siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih untuk orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmatnya. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, yaitu kita membahas tentang kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang teramat agung, kisah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat mulia, kisah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Untuk siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban? Untuk siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang? Yaitu untuk umatnya, untuk agama ini, untuk Islam,
agar agama yang membawa keselamatan ini bisa sampai kepada kita seluruhnya, agar supaya agama yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa sampai kepada kita seluruhnya, bisa kita nikmati, bisa kita pegang, bisa kita berjalan di atasnya. Yang dengan petunjuk agama inilah kita bisa selamat dari neraka Allah dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kisah hidup perjalanan yang teramat mulia, teramat indah, yang paling pantas untuk kita pelajari dan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, yang paling pantas untuk kita tauladani. Baiklah, adik-adikku sekalian, kita lanjutkan kisahnya. Dakwah pun terus bergulir. Sementara orang-orang musyrik telah sepakat untuk membela kesyirikan mereka dan masuk kepada tahap perdebatan. Jadi orang-orang musyrik itu orangnya ngeyel, tentengi, tidak mau kalah, walaupun semua alasan-alasannya, dalih-dalihnya sudah dibantahkan, sudah terbantahkan, mereka tetap ngeyel. Mereka tetap tidak mau kalah. Akhirnya mulailah Nabi SAW bersama kaum muslimin masuk pada tahap saling berdebat, berbantah-bantahan, dan berpolemik dengan orang-orang muslim dalam rangka menghalangi dakwah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kaum musyrikin itu melakukan perdebatan dan saling berbantah-bantahan terhadap kaum muslimin untuk menghalangi dakwah Islam. Maka ditegakkanlah hujjah, dalil yang membantah mereka dari berbagai macam sisi. Maka dipertanyakan kepada mereka, dari mana kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang terdekat kemampuan untuk mengatur alam semesta, dan mereka mampu melakukan apa yang kalian sangka berupa kemampuan untuk memenuhi permintaan, menjawab doa-doa, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan kalian. Apakah kalian jumpai semua itu dalam kitab yang kalian warisi dari para nabi terdahulu? Jadi di sini mulai dipertanyakan dari apa yang mereka persangkakan itu. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang berlalu, di mana kaum musyrikin itu mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil wali-walinya dan dia memberi izin kepada wali-wali tersebut untuk diberikan pengaturan sebahagian dari alam ini, sehingga mereka mampu untuk mengabulkan doa, mampu untuk memberikan perlindungan, mampu untuk memberikan rezeki. Ini adalah sangkaan kaum musyrikin. Di sini maka ditantanglah kaum musyrikin, tunjukkan buktinya, dari mana kalian mengetahui kalau wali-wali itu bisa melakukan apa yang kalian sangkakan itu, bisa menjawab doa, bisa memberi perlindungan, bisa memberi rezeki. Dari mana buktinya? Jangan cuma berbicara saja, jangan cuma menyangka saja tanpa bukti. Ini tidak bisa dijadikan hujjah dan ini tidak bisa dipercayai. Harus ada buktinya. Datangkan kitab-kitab dari para nabi-nabi terdahulu. Tunjukkan di mana keterangannya. Kalau memang ucapanmu itu benar, sangkaanmu itu benar, tunjukkan buktinya. Harus ada bukti, baru bisa dipercaya. Sebagaimana adik-adikku sekalian, kalau kita pergi ke suatu negeri, kita berangkat misalnya ke Saudi, pergi ke Saudi, di sana kita ditanya, di negeri itu kita ditanya, kamu orang mana, asalmu dari mana, dari negara mana? Maka ketika kita mengatakan saya ini orang Indonesia, maka mereka meminta buktinya. Mana buktinya kalau kalian orang Indonesia? Jangan sampai kalian bohong. Jangan sampai kalian orang tidak ada negaranya, orang diselokan.
Jangan sampai kalian bukan orang Indonesia. Buktinya mana? Apa buktinya? Kita keluarkan paspor kita, semacam KTP. Ini buktinya, yang menandakan saya ini atas nama Ikrom lahir di Indonesia. Ah, ini kan lahir di Indonesia. Ya, ini. Barulah terbukti bahwa dia itu orang Indonesia. Maka orang Saudi itu percaya. Barulah mereka percaya kalau ada buktinya. Demikian juga ini. Dalam perkara ketuhanan harus ada buktinya berupa kitab suci. Tidak ada perkara yang dapat menjelaskan tentang perkara ketuhanan kecuali ada buktinya dari kitab suci. Dari kitab suci. Tunjukkan buktinya. Dari kitab-kitab terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu dari kitab Injil, Taurat, Zabur, tunjukkan di situ di mana keterangannya yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil wali-walinya untuk diberikan kekuasaan dan pengaturan sebagian dari dunia ini sehingga kalian menyembah kepadanya, sehingga kalian beribadah kepadanya. Jadi disuruh tunjukkan mana buktinya dari kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau orang itu mau berbicara masalah ketuhanan, mau berbicara masalah agama, dia harus punya bukti, dia harus punya dalil, dia harus punya keterangan, baru bisa dipercayai, baru bisa diterima ucapannya. Kalau hanya sekedar prasangka, kalau hanya sekedar duga-dugaan, maka ini tidak bisa dipercayai, ini tidak bisa diterima. Karena setiap orang berbeda-beda persangkaannya, setiap orang berbeda-beda dugaannya. Jadi tidak setiap ucapan itu bisa diterima dalam perkara agama, harus ada buktinya. Apalagi masalah ketuhanan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 47. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Allah Subhanahu wa taala katakan, ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mulai membantah asal dari pemikiran jahat mereka itu yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tantang, bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran, kitab terdahulu. Kalau memang di dalam kitab itu ada penjelasan bahwa ada Tuhan selain Allah, atau Allah Subhanahu wa taala mengambil sebahagian dari hamba-hambanya yang soleh sebagai perantaranya, maka buktikan, bawa kemari kitab itu, perlihatkan penjelasannya dari kitab-kitab terdahulu, baik itu kitab Injil, Taurat atau Zabur. Perlihatkan buktinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menantang mereka kaum musyrikin. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kalian dapat mengemukakan kepada kami? Kalian tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kalian tidak lain hanyalah berdusta. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa mereka itu, orang-orang musyrik itu sama sekali tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat tentang apa yang mereka persangkakan itu sebagai Tuhan-Tuhan. Dan mereka itu hanyalah sekedar menduga-duga, dan mereka itu adalah seorang pendusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu adalah pendusta.
kalian itu hanyalah berdusta belaka. Jadi apa yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah kedustaan. Yang mereka lakukan yaitu penyembahan terhadap berhala mereka itu hanyalah sebuah kedustaan. Maka orang-orang musyrik ini pun mengakui bahwa mereka belum pernah melihat yang gaib dan mereka belum pernah menjumpai permasalahan tersebut di salah satu kitab para nabi dan mereka tidaklah pernah mengambilnya dari seorang ahli ilmu. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Luqman ayat 21, "Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Allah Subhanahu wa taala ceritakan, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami telah mengerjakannya. Disinilah barulah mereka terangkan kepada kaum muslimin bahwa kesyirikan yang mereka lakukan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan itu hanyalah berdasarkan sebuah adat istiadat yang turun menurun dari bapak-bapak mereka, dari kakek-kakek mereka. Jadi agama mereka adalah agama bapak-bapak mereka, bukan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan berdasarkan dari wahyu, bukan berdasarkan dari tuntunan yang dibawakan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kaum musyrikin itu adalah agama yang ikut-ikutan saja kepada adat istiadat yang dilakukan oleh bapak-bapak dan nenek-nenek mereka. Bukanlah berlandaskan dalil dari ayat-ayat atau dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak berlandaskan dari petunjuk-petunjuk para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adik-adikku sekalian ya, agama kesyirikan itu adalah agama yang tidak berlandaskan dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Agama kesyirikan itu hanyalah berdasarkan dari adat istiadat yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan sesuai dengan ucapan kaum musyrikin terdahulu yang mereka katakan adalah, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Jadi apapun yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka, walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap ikuti karena mereka hanya ikut-ikutan saja. Dan ini tidak boleh. Agama, seseorang itu beragama harus berlandaskan di atas dalil, harus berlandaskan di atas petunjuk, harus berlandaskan di atas tuntunan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh seseorang itu beragama dengan dasar ikut-ikutan. Kalau misalnya orang lain melakukan itu atau orang tuanya melakukan itu walaupun dilarang oleh agama, dia juga ikuti. Ini namanya agama ikut-ikutan. Kalau misalnya bapak-bapak mereka terdahulu suka meminta-minta di tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta-minta kepada syaitan, jin-jin. Kalau misalnya orang tuanya terdahulu senang mendatangi dukun-dukun, itu pula yang dia lakukan. Ini tidak boleh. Ini namanya agama ikut-ikutan, tidak berlandaskan di atas tuntunan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka agama itu harus dibangun di atas petunjuk, harus dibangun di atas dalil-dalil. Kapan tidak ada dalilnya, kapan tidak ada petunjuknya, maka ketahuilah itu bukan sebuah agama. Itu bukanlah sebuah agama. Itu bukan sebuah kebenaran yang tidak pantas diikuti. Kemudian, maka dengan jawaban ini, yaitu jawabannya kaum musyrikin bahwa mereka hanya mengikuti bapak-bapak mereka, maka jelaslah kelemahan sekaligus kebohongan mereka dan kedongoan mereka.
kebodohan mereka, kedunguan mereka. Maka dikatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka dengarkanlah dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Dia firmankan dan beritakan tentang hakikat kesyirikan kalian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, yang kalian meminta, yang kalian berdoa kepada selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala lebih memperjelas lagi bahwa apa yang kalian sembah selain Allah itu, apa yang kalian ibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang lemah. Mereka sama seperti kalian, sama lemahnya. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Tidak bisa memberi kalian apa yang kalian inginkan. Tidak bisa melindungi kalian dari bahaya-bahaya. Dan tidak bisa dijadikan sebagai harapan. Jadi untuk apa menyembah kepadanya? Untuk apa beribadah kepadanya? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung memberitakan kepada mereka bahwa apa yang kalian sembah selain Allah itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Dia sendiri diciptakan. Dia sendiri diciptakan oleh orang-orang yang menyembahnya. Siapa yang menciptakan patung? Siapa yang membuat patung itu? Manusia. Manusia yang menyembahnya, manusia bodoh yang menyembahnya. Kemudian mereka itu tidak memiliki suatu kemampuan yang telah menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian juga tidak memilikinya. Sedangkan kalian dengan mereka berhala yang kalian sembah sama-sama lemah dan tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman menantang mereka. Allah Subhanahu wa taala tantang mereka, orang-orang musyrik ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tantang mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, maka berdoalah kalian kepada mereka, berhala-berhala itu, lalu biarkan mereka yang mengabulkan permintaan-permintaan kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berlepas diri terhadap perbuatan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala tidak mau lagi mengijabahi doanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, silahkan kalian berdoa kepada patung-patung kalian itu, sembah-sembahan kalian itu, dan biarkan Dia sendiri yang mengabulkan doa kalian. Bagaimana mungkin bisa patung itu mengabulkan doa? Di mana otaknya kaum musyrikin disimpang itu? Di mana otaknya mereka simpang? Jangan-jangan di pantatnya disimpang. Kalau orang berpikir sedikit saja, dia mampu mengetahui bagaimana caranya sebuah patung itu mengabulkan permintaan. Mendengar saja tidak. Betul-betul bodoh mereka, ya bodoh tidak? Bodoh. Bukan hanya bodoh. Dompa lapoing. Di mana akalnya disimpang? Jadi terbalik ya. Orang musyrik itu telah menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang gila. Tetapi kenyataannya siapa yang gila kira-kira kalau begini? Kira-kira siapa yang gila kalau begini? Nabi atau mereka? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembah kepada Allah yang Maha menciptakan, yang Maha mengabulkan doa. Sementara mereka menyembah kepada patung-patung yang tak dapat bergerak, tidak dapat mendengar.
mereka berdoa kepadanya, bagaimana mungkin dia bisa mengabulkan doa? Dia kalau dipukul dengan palu saja hancur. Di mana otaknya disimpan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 13. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang yang kalian meminta-minta selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah mempunyai kekuasaan apapun walaupun setipis kulit air. Apa yang diharapkan terhadap Tuhan-Tuhan yang seperti ini, yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya ciptaan, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta? Apa yang diharapkan dari Tuhan yang seperti itu? Sementara Allah Subhanahu wa taala dia maha kaya, maha memberi, maha mengabulkan doa. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Mana yang lebih bagus, menyembah kepada Allah semata atau menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak punya apa-apa? Mana yang lebih baik, menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki apa-apa? Menyembah Allah. Yang dia sama sekali tidak punya ciptaan, yang dia sama sekali tidak punya harta yang bisa dibagi-bagikan kepada penyembah-penyembahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 14. Allah Subhanahu wa taala katakan, jika kalian berdoa kepada mereka, berhala-berhala dan wasilah-wasilah itu, mereka itu tidaklah mendengar doa kalian. Dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian sebagaimana yang diberikan oleh Zat yang Maha Mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala lebih memperjelas lagi, diungkap lagi kelemahan dari patung-patung itu, dari sesembahan-sesembahan kaum musyrikin itu. Diungkap lagi, diperjelas lagi bahwa mereka itu tidak mampu mendengar doa kalian. Kalau mereka pun mampu mendengarkan, mereka juga tidak akan bisa memberi, karena mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, dan di hari kiamat nanti mereka sendiri mengingkari penyembahan kalian. Mereka itu tidak mau mengakui kalau kalian itu sebagai hambanya, penyembahnya. Jadi dongonya itu orang-orang musyrik. Tuhannya itu sendiri nanti di hari kiamat Tuhannya itu tidak mau mengakui penyembahan mereka kepadanya. Mereka ingkari penyembahan itu. Mereka sendiri, para Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sehingga mereka tidak mau mengakui para penyembah-penyembahnya. Jadi bodoh sekali, dongok sekali, dompalat sekali orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita itu? Dan ini harus kita perhatikan adik-adikku sekalian ya. Penyembahan terhadap berhala itu bukan hanya seperti bentuknya bukan hanya seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Bukan itu. Boleh jadi di zaman kita ini ada orang yang melakukan yang sifatnya sama yang mereka lakukan walaupun bukan patung dan kayu-kayu yang disembah. Boleh jadi dia menyembah langsung kepada batu-batu yang dikeramatkan, misalnya kulau-kulau. Kulau-kulau ini juga bisa menjadi sesembahan. Orang bisa musyrik kalau mempercayai dan menggantungkan dirinya kepada pulau-pulau ini, kepada benda-benda ini, kepada keris misalnya. Dia meyakini keris itu kalau dicabut akan turun hujan. Bagaimana ceritanya? Cuma dicabut begini turun hujan.
Ini keyakinan orang-orang yang bodoh, keyakinan orang-orang yang musyrik. Pakai batu-batu misalnya, pakai jimat-jimat, ini juga bisa menjadi kesyirikan. Dia misalnya punya jimat, walaupun dari ayat Al-Quran, dia jadikan sebagai jimat. Dia tulis di situ surah Al-Ikhlas, kemudian dia gulung-gulung, kemudian dibikin rantai. Dan dia yakin dengan apa yang dia lakukan itu, azimat yang dia pakai itu, yang dikalungkan itu mampu melindunginya dari bahaya. Kalau dia yakin seperti itu dan tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan itu, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Ini tidak boleh. Atau misalnya dia punya batu-batu, cincin-cincin, kulau yang dia meyakini kalau dia pakai itu dia bisa kebal. Walaupun ditebas, parang itu tidak akan mengirisnya kalau ditebas. Ya betul, memang parang itu tidak mengirisnya karena parang itu parantek kanre. Ingat ya, ini juga salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Tidak boleh kita meyakini benda-benda itu bisa memiliki kekuatan, tidak boleh. Benda itu hanyalah sebuah benda, benda mati itu hanyalah sebuah benda mati. Tidak boleh seseorang itu punya keyakinan terhadap benda-benda itu bahwa benda itu punya kekuatan. Tidak boleh. Kapan dia meyakini itu, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Benda mati itu hanyalah sebuah benda. Tidak boleh kita yakini sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dalam bentuk dia punya kekuatan. Kalau kita yakini batu itu bisa bermanfaat, kalau dibikin sebagai batu bata untuk bikin rumah, ini baru bermanfaat. Tapi kalau kita yakini batu itu punya kekuatan, bisa mencegah ini, bisa membuat begini, maka ini adalah kesyirikan. Tidak boleh. Apa bedanya dengan kesyirikannya orang-orang terdahulu yang menyembah berhala dengan meyakini batu-batu itu bisa menyelamatkan? Sama saja, tidak ada bedanya. Maka tidak boleh kita meyakini hal-hal yang seperti itu. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala macam bentuk perbuatan syirik kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah untuk senantiasa berada di atas jalannya sampai kita kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.